Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan kabel pada mikrotik yang merupakan salah satu topik yang ada pada mata kuliah praktikum teknologi nirkabel. Topik ini ditujukan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat mengetahui berbagai cara pengamanan di jaringan wireless, kemudian mahasiswa dapat mengkonfigurasi keamanan jaringan wireless khususnya dengan perangkat mikrotik. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menggunakan beberapa video rekaman dan screenshot yang saya ambil dan teman saya ambil ketika praktikum. Pada lab yang pertama ini kita akan melakukan koneksi antara dua mikrotik melalui wireless di mana satunya merupakan AP dan satunya merupakan station. Nah, AP ini akan menggunakan salah satu fitur pada mikrotik yaitu hide SSID yang akan menghilangkan nama SSID ketika station melakukan scan. Masuk saja ke langkahnya. Di sini saya akan menggunakan video yang saya rekam ketika praktikum. Langkah awal adalah kita melakukan aktivasi wireless 1, kemudian kita memberikan IP address pada wireless 1 dengan 10.10.10.1 yang merupakan IP address lokal yang bisa digunakan untuk wireless. Kemudian kita akan memberikan nama SSID bebas. Di sini saya menggunakan namanya Inizaki, kemudian apply. Nah, jangan lupa untuk menyalakan hide SSID-nya. Setelah ini kita lanjut ke bagian station. Pada bagian station saya akan menggunakan screenshot yang diambil oleh teman saya. Nah, di sini pada sisi station dia melakukan aktivasi wireless 1, kemudian setelah aktif dia akan memberikan IP address yang sama dengan subnet dari IP address WLAN 1 yang ada pada mikrotik AP. Kemudian setelah itu karena SSID-nya di hide atau disembunyikan, si station ini akan melakukan koneksi dengan menuliskan langsung SSID-nya dengan tepat, karena jika salah besar kecil huruf atau mungkin spasi atau yang lainnya, maka SSID station ini tidak akan terkoneksi. Setelah dia menuliskan SSID yang sama seperti yang AP tuliskan, dia akan terkoneksi. Hal ini dibuktikan terdapat flag R atau running dan diperkuat lagi dengan ping, di mana station ini melakukan ping terhadap mikrotik AP yaitu ping 10.10.10.1. Kemudian hasilnya bisa dilihat, hasilnya station bisa melakukan koneksi ke AP. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lab yang kedua. Lab kedua ini kita akan menggunakan salah satu fitur pada mikrotik yaitu security WPA, yaitu tipe enkripsi secara dinamis. Dan di sini terdapat autentifikasi yaitu ada WPA PSK dan WPA 2 PSK. Bedanya WPA PSK ini menggunakan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol, sedangkan WPA 2 PSK menggunakan AES atau Advanced Encrypt Standard, di mana WPA 2 PSK ini lebih aman dibanding dengan WPA PSK. Nah, pada bagian yang pertama ini dari si AP maupun station melakukan aktivasi TKIP dan AS secara uniques maupun grup. Untuk autentifikasinya, AP melakukan aktivasi pada WPA PSK, WPA 2 PSK, begitu juga dengan sisi klien. Tapi di sini penggunaannya yes, kemudian sini yes, sini tidak ada atau no. Kemudian sini AP menggunakan WPA PSK no, WPA 2 PSK yes. Sedangkan klien menggunakan WPA PSK yes, WPA 2 PSK no. Langsung saja ke caranya. Nah, di sini saya akan melakukan rekaman ketika praktikum. Nah, untuk melakukan
aktivasi kita bisa menuju ke menu security profiles yang ada pada wireless table di menu sini. Kemudian setelah diklik terdapat mode di sini karena WPA merupakan dynamic, jadi kita menggunakan dynamic key. Kemudian kita menyalakan WPA PSK, WPA 2 PSK, dan unicast keepers dan group keepers yaitu AAS dan TKIP. Nah, kemudian kita akan menggunakan password. Saya di sini menggunakan password 123456678. Nah, kemudian ke sisi station. Di sisi station ini sama, kita menuju ke menu security profiles, kemudian klik default. Kita gunakan mode dynamic keys, kemudian kita nyalakan pada bagian yang pertama. Kita menggunakan WPA PSK dan WPA 2 PSK. Nah, setelah dilakukan koneksi, hasilnya station dapat terhubung oleh AP yang sebenarnya dengan flag R atau running, dan ketika di ping station terhubung dengan AP. Kemudian lanjut yang kedua, ke bagian kedua ini sisi station tidak perlu melakukan perubahan, namun sisi klien perlu melakukan perubahan, di mana klien ini akan menonaktifkan WPA 2 PSK. Nah, ketika diaktifkan dan disambungkan kembali, ternyata station ini masih terhubung ke HP dengan flag running, dan ketika di ping juga tidak mengalami RTO atau request timeout. Kemudian yang ketiga, sisi HP melakukan perubahan. Nah, sisi kedua, sisi AP melakukan perubahan, di mana pada sisi AP hanya melakukan perubahan, di mana hanya mengaktifkan WPA 2 PSK. Kemudian pada sisi station hanya mengaktifkan WPA PSK. Nah, ketika dilakukan koneksi, ternyata kedua mikrotik ini tidak terhubung karena tidak ada flag R dan lintaran, dan ketika dilakukan ping, tulisannya no route was. Nah, kesimpulannya pada bagian yang pertama ini adalah kedua mikrotik harus memiliki autentifikasi yang sama. Seperti ini sama semua, kemudian ini ada bagian yang sama, autentikasi sama, kemudian ini gagal karena yang pada sisi AP menggunakan WPA 2 PSK, sedangkan klien menggunakan WPA PSK saja, sehingga tidak sama berseberangan. Sekarang kita akan lanjut ke lab yang kedua. Lab kedua ini kita pada dua sisi mikrotik, yaitu AP dan klien, menggunakan autentikasi WPA PSK dan WPA 2 PSK. Bedanya di sini kita akan mengaktifkan dan menonaktifkan unicast keeper dan keeper dari TKIP maupun AS. Namun di sini yang melakukan perubahan hanya pada sisi klien. Untuk sisi AP kita bisa melakukan pergantian seperti nah, di sini kita akan menggunakan autentikasinya WPA PSK, WPA 2 PSK, nyalakan semua. Kemudian untuk unicast shippernya nyalakan semua, dan group shippernya nyalakan semua. Kemudian untuk sisi klien, sisi klien ini, oh ya tadi lupa memberitahu kalau sisi klien juga perlu masukkan passwordnya, yaitu sama seperti yang milik HP 123456678. Sini yang pada bagian pertama TKIP-nya dinonaktifkan. Ketika dinonaktifkan dan melakukan koneksi, klien dapat terhubung ke AP ditandai dengan R running. Kemudian ketika di ping juga hasilnya tidak no root temp host. Kemudian pada bagian kelima,
sisi klien menonaktifkan AS, kemudian dilakukan cek lagi, koneksi lagi, dan ternyata terhubung, running, ketika deeping juga sama, berhasil. Kemudian ke mode yang keenam, klien menonaktifkan grup shipper TKIP, kemudian dilakukan koneksi dan terhubung, flagnya running, dan dilakukan ping juga terhubung juga. Kemudian perubahan terakhir yaitu pada sisi klien menonaktifkan AS pada grup shipper. Nah, setelah dilakukan koneksi ternyata tidak terhubung karena tidak adanya flag R atau running. Dan ketika deeping juga tulisannya no route to host. Jadi bisa disimpulkan ketika autentifikasinya nyala WPA PSK dan PSK aktif dan sisi AP menyalakan semua shippers baik itu Unicast maupun grup pada sisi klien minimal pada grup shipper ya, yang as.com harus menyala. Jika tidak menyala, maka si klien ini tidak akan terhubung ke access point. Sekarang kita akan lanjut ke lab yang ketiga. Lab ketiga ini hampir sama dengan lab 2, yaitu keamanan, tetapi bedanya lab 3 ini menggunakan keamanan yang statik, yaitu WP. WP ini dibagi menjadi dua mode, ada yang optional, ada yang required. Nah, di sini kita akan melakukan uji analisis apakah ketika kita menggunakan mode yang sama pada AP dan klien akan terjadi koneksi, dan apakah ketika kita melakukan ketika AP dan klien menggunakan mode yang berbeda akan terjadi koneksi. Nah, langkahnya kita lihat pada video yang saya rekam ketika praktikum. Nah, untuk menggunakan mode static case optional, kita menuju ke menu general security profiles, kemudian klik default ini, ganti modenya menjadi static keys optional yang sebelumnya pada lab 2 kita menggunakan dynamic keys. Kemudian setelah itu kita mengisi passwordnya pada static keys. Di sini passwordnya kita menggunakan 40 bit WEP, dan 40 bit WEP ini perlu menggunakan angka. Di sini saya menggunakan angka 112233 sampai 99. Setelah itu kita tinggal apply. Setelah apply kita lanjut ke bagian station. Nah, pada station yang pertama kita menggunakan metode sama dengan apa, yaitu static key optional. Nah, setelah itu kita mengisikan passwordnya static key sama dengan apa, yaitu 40 bit WP, dan ini passwordnya juga sama 112233 sampai 99. Kemudian setelah dilakukan koneksi pada tabel wireless, si WLAN 1 ini terdapat flag R atau running. Kemudian ketika dilakukan ping, klien ini terhubung dengan AP. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua AP menggunakan mode static key required. Kita tinggal mengganti modenya menjadi static key required. Kemudian kita lanjut ke klien. Klien ini sama, diganti menjadi static key required. Nah, setelah itu passwordnya juga sama, 40 bit WP, dan password ya sama seperti sebelumnya. Kemudian dilakukan tes, dan pada tabel muncul flag R atau running, dan ketika dilakukan ping, klien ini bisa terhubung ke AP. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Nah, ketika ini si klien menggunakan mode non, yang berarti tidak menggunakan dynamic maupun static, WAP ataupun WEP. Nah, sedangkan AP menggunakan mode static keys optional. Ketika dilakukan running,
hasilnya ada flag R atau running, tetapi ketika dilakukan ping, klien ini tidak dapat terhubung ke AP dengan status timeout. Kemudian kita akan lanjut ke yang perubahan mode 4. Nah, di sini si klien menggunakan mode strategis required, sedangkan AP menggunakan mode strategis optional. Ketika dihubungkan ternyata tidak muncul flag R atau running, dan ketika dilakukan ping muncul status no route to host. Kemudian lanjut ke perubahan mode 5. Perubahan mode 5, klien ini mengganti modenya menjadi non kembali, sedangkan AP menggunakan mode strategis required. Nah, setelah dilakukan koneksi, ternyata tidak terjadi koneksi karena tidak ada flag R atau running. Dan ketika dilakukan ping, berstatus no route to host. Lanjut ke perubahan mode 6. Perubahan mode 6 ini klien menggunakan mode strategis optional, sedangkan AP menggunakan strategis required. Nah, setelah dilakukan koneksi, ternyata klien dapat terhubung ke AP dengan flag R running. Kemudian ketika dilakukan ping, klien dapat melakukan ping ke AP. Nah, pada perubahan mode 6 ini kita melakukan suatu percobaan di mana kita menghapus passwordnya, dan hasilnya klien dan AP tetap running, tetap ada flag R, tetapi wireless, tapi ketika dilakukan ping muncul status timeout. Nah, bisa disimpulkan step 3 ini mode WEP ini ada tingkatannya, yaitu required, optional, dan non. Nah, AP dan klien akan terjadi koneksi ketika AP dan klien memiliki mode yang tingkatannya sama, atau mode AP satu tingkat di atas klien, dengan syarat klien ini tidak menggunakan mode non. Sehingga ketika dilakukan uji coba akan running dan testingnya akan berhasil. Nah, jika running dan testingnya tidak berhasil, itu dikarenakan mode klien lebih tinggi daripada mode AP. Contohnya, klien ini menggunakan mode required, sedangkan AP menggunakan mode optional. Ada lagi satu kondisi di mana koneksinya terjalin atau running, tetapi ketika dilakukan testing, hasil yang muncul adalah timeout. Ini terjadi karena mode AP berada di satu tingkat dari klien, tetapi klien ini tidak mengisikan password. Bisa klien menggunakan mode non atau menggunakan optional, tetapi tidak mengisikan passwordnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lab yang keempat. Lab keempat ini router 1 akan menggunakan dua WLAN, yaitu WLAN pertama yaitu menggunakan 24 GHz, dan WLAN yang kedua menggunakan 5 GHz. Di mana WLAN yang pertama ini akan terhubung oleh router trailing DPJ, kemudian untuk WLAN yang kedua ini akan menjadi AP yang menyebarkan IP address ke router 2 ataupun laptop. Di sini WLAN 2 akan menggunakan fitur SSID dan keamanan, yaitu WAP atau WEP, di mana di sini saya menggunakan WAP. Kemudian diberi SSID kelompok X. Nah, untuk yang WLAN 1 menggunakan IP public yang jaringannya sama dengan training DTC, yaitu 10.10.10.x/24, kemudian gateway-nya menggunakan gateway dari DTC juga, yaitu 10.10.50, dan DNS-nya 10.10.50 dan 8888. Sekarang kita akan lanjut ke langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya kita tinggal melakukan aktivasi WLAN 1, kemudian kita melakukan scanning
kepada training DTJ. Kita tinggal start, kemudian cari training DTJ dan connect. Setelah itu kita tinggal apply dan habis melakukan koneksi terhadap training DTJ, jangan lupa untuk memberikan IP itu secara manual. Yaitu karena saya berada di meja 23, jadi saya menggunakan alamat IP itu 10.10.23/24 melalui interface VLAN 1. Kemudian kita akan lanjut ke bagian VLAN 2. Kita tinggal mengaktifasi VLAN 2, kemudian kita menggunakan modenya AP Bridge. Oh ya, sebelumnya VLAN 1 ini menggunakan mode station atau station bridge. Kemudian kita ganti SSID-nya sesuai yang nama yang ditentukan, yaitu kelompok TTX ini, kelompok strip 24. Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan atau membuat security profiles yang baru. Nah, kita di sini memberikan namanya W2 dengan mode dynamic key. Authentication-nya ada WPA-PSK dan WPA-2PSK, dan untuk unique cache dan group shipper-nya kita menggunakan AES.CCM atau SCOM itu. Nah, kemudian kita tambahkan ke VLAN 2 melalui security profiles, terus kita pilih yang W2. Setelah itu kita memberikan IP address lokal untuk disebarkan ke router 2 maupun ke laptop nanti. Di sini saya menggunakan 192.168.12 karena berada di meja maksudnya kelompok 12, bisa dibilang begitu. Kemudian .1/24 dan interface-nya adalah VLAN 2. Kemudian kita akan menambahkan DNS seperti yang ditentukan, yaitu 10.10.50 dan 8.8.8. Penambahan DNS. Kemudian jangan lupa untuk memberikan low remote request. Jadi ketika suatu router atau invoice menerima IP address, tidak perlu mereka mengkonfigurasi DNS-nya lagi melalui perangkatnya masing-masing itu. Kemudian setelah melakukan DNS, kita melakukan DHCP server. Nah, untuk melakukan DHCP server, kita perlu menuju menu tadi IP, kemudian DHCP server, dan kita hanya perlu klik DHCP setup. Kemudian ketika dilakukan DHCP setup ini, kita tinggal klik next aja. Tapi di sini sudah ada karena DHCP servernya sudah saya buat sebelumnya dan tidak terekam. Kemudian kita akan menambahkan routing statik dengan tujuan IP lain, yaitu 0.0.0.0/0 dan gateway-nya menggunakan gateway yang telah ditentukan, yaitu gateway milik training DTJ, yaitu 10.10.10.50. Setelah itu jangan lupa untuk memberikan NAT dengan action masquerade dan chain source NAT, dan out interface-nya adalah VLAN 1. Nah, ketika dilakukan ping ke Google atau internet, router 1 sudah bisa terhubung ke internet. Sekarang kita akan lanjut ke bagian station. Nah, sama sini station menggunakan VLAN 2, yaitu kita perlu mengaktifkan VLAN 2 dulu. Kemudian setelah aktif, dia melakukan
koneksi, oh ya, ini modenya sebagai session break, kemudian karena di hide, oh ya sebelumnya belum jelaskan tentang hide. Nah, karena si AP ini di hide, kita tidak perlu scan, kita hanya perlu langsung scan SSID-nya. Setelah itu kita membuat security profiles-nya baru, security profiles yang baru dengan yang klien ini berarti tidak perlu membuat yang baru, cukup menggunakan default karena dia hanya menggunakan satu WLAN yaitu WLAN 2 saja. Yaitu passwordnya diberikan 123.678. Nah, kemudian apply, dilakukan koneksi, dan pada wireless table-nya terdapat flag error pada WLAN 2 yang artinya running. Kemudian setelah running kita perlu menambahkan DHCP client supaya di router 2 ini mendapatkan IP address dari router 1. Kita perlu menuju ke menu IP, kemudian DHCP client, interface-nya pilih yang WLAN 2. Kemudian kita akan mendapat IP address dari router 1, yaitu 192.168.12.254. Setelah itu kita tinggal uji test ping, dan ketika dilakukan uji test ping ke router 1 tersambung, kemudian ketika dilakukan uji test ping ke google.com tersambung juga. Nah, ketika sesi setting sudah dilakukan koneksi, kita akan melakukan koneksi menggunakan laptop. Jadi saya menggunakan laptop milik saya. Kemudian ketika di scan atau ketika dicari, ternyata AP ini tidak terdeteksi. Nah, untuk membuat kita dapat mendeteksi AP, kita perlu mengganti frekuensi pada laptop, yaitu pada device manager, dengan mengklik kanan pada bagian kotak ini atau Microsoft ini. Nah, kita pilih yang network adapters, kemudian di sini nama dari wireless laptop ini adalah Intel RWP6. Nah, ini kemudian klik. Setelah itu pilih advance, ganti value-nya jadi ke 5 GB. Setelah itu dicari dan muncul hidden network. Hidden network ini muncul karena AP ini menggunakan fitur hide SSID. Setelah dilakukan connect, kita perlu melakukan kita perlu memasukkan SSID yang tepat. Jangan sampai besar kecilnya huruf ini keliru. Kemudian next, dan setelah masukkan SSID yang benar, kita akan masukkan password. Nah, connect. Nah, selain kita mengganti frekuensi pada laptop, ada cara satu lagi, yaitu dengan mengganti frekuensi pada AP, di mana frekuensi yang dapat dibaca oleh laptop itu di atas 5.800. Jadi mudahnya itu menggunakan frekuensi 5.800 agar nanti laptop bisa mendeteksi WLAN 2 dari access point. Sekian dari saya. Apabila ada ketidakjelasan dan kesalahan informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.